warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Manajemen Operasi, akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang manajemen proyek. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 172, ada teman saya Lexi Santosa dengan NIM 226, Salsya Faradila dengan NIM 230, Nadiatu Sofia dengan NIM 234, dan Alif Yahya Stianto dengan NIM 159. Next. Definisi manajemen proyek. Definisi manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud pengelolaan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Menurut Imam Soeharto pada tahun 1999. Manajemen proyek meliputi proses perencanaan atau planning, kegiatan, pengaturan atau organizing, pelaksanaan dan pengendalian atau controlling, proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian tersebut dikenal dengan proses manajemen. Manajemen proyek sebagaimana didefinisikan di dalam PMBOK Guide yang dirilis oleh Project Management Institute atau PMI adalah usaha bersifat sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk yang unik, layanan atau hasil. Definisi tersebut diperjelas dengan karakteristik proyek. Di antaranya menghasilkan sesuatu yang unik, terdiri dari kegiatan yang saling terkait, menghasilkan deliverables, berkualitas, melibatkan beberapa sumber daya, dan didorong oleh kendala keterbatasan. Next. Berikut beberapa tujuan manajemen proyek. Yang pertama yaitu menjaga ketepatan waktu dan produktivitas. Manajemen proyek sangat bermanfaat untuk mengelola waktu pengerjaan. Dengan begitu, produktivitas dapat terjaga dan proyek dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, menjaga kualitas indikator output dari sebuah proyek tertentu sudah ditentukan dari awal oleh tim manajemen. Maka dari itu, manajemen proyek berfungsi untuk mengatur setiap divisi supaya menjaga kualitas kerja dan menggunakan sumber daya secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lexi. Manfaat manajemen proyek. 1. Mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. Meminimalkan tuntutan pelaporan rutin, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan, mengidentifikasi metode analisa peramalan, mengukur prestasi terhadap rencana, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan. Proyek. 1. Salah satu elemen hasil perencanaannya dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material, serta rencana durasi proyek dan progres untuk waktu untuk penyelesaian proyek. 2. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih rinci dan sangat detail, dimaksud untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek. 3. Penjadwalan atau scheduling. Tersebut pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Manfaat penjadwalan proyek. 1. Memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan atau kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk mulai dan akhir masing-masing tugas. 2. Memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. Selanjutnya akan di Salsabila. Next dong. Manfaat penjadwalan proyek. Kompleksitas penjadwalan, sasaran dan tujuan proyek, keterkaitan dengan proyek lain agar terintegrasi dengan proyek lain dengan master schedule. Dana yang diperlukan dan dana yang tersedia, waktu yang diperlukan, waktu yang tersedia, serta perkiraan waktu yang hilang dan hari-hari libur. Susunan dan jumlah kegiatan proyek serta keterkaitan di antaranya, kerja lembur dan pembagian shift kerja untuk mempercepat proyek,
sumber daya yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia, keahlian tenaga kerja, dan kecepatan mengerjakan tugas. Metode penjadwalan. Yang pertama yaitu bagan balok atau bar chart. Bagan terdiri dari sumbu Y yang menyatakan kegiatan atau paket kerja lingkup proyek, sedangkan sumbu E menyatakan satuan waktu dalam hari, mingguan, atau bulan sebagai durasi. Bahkan ini juga dapat ditentukan milestone atau baseline sebagai bagian target yang harus diperhatikan guna kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada kurva S atau Hanum Curve. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap rencana jadwal. Dari ini dapat diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan proyek. Indikasi ini dapat menjadi informasi awal guna melakukan tindakan koreksi dalam proses pengendalian jadwal. Metode penjadwalan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu metode jalur krisis atau CPM, yaitu Critical Method, yang dikenal sebagai jalur kritis, jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Terdapat juga jalur kritis dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan akhir proyek. Selanjutnya, saya serahkan ke Nadia. Pengendalian proyek. 1. Pengendalian mutu. Mengendalikan jalannya pelaksanaan proyek agar mendapatkan pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek atau time schedule, serta membuat terorganisasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan pengendalian proyek. Tujuan dari pengendalian proyek adalah usaha untuk meminimalkan penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan. Ada beberapa tujuan dan manfaat yang penting dalam pengendalian suatu proyek, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh. 2. Mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. 3. Penyediaan dana atau keuangan. 4. Sebagai alat dalam pelaksanaan. 5. Sebagai alat koordinasi dan pimpinan. 6. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. 7. Pengendalian waktu penyelesaian. 8. Penyediaan tenaga kerja, alat, dan material. Jenis-jenis pengendalian proyek. 1. Pengendalian mutu. Mengendalikannya jalannya pelaksanaan proyek agar mendapatkan mutu yang baik dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kontrak. Alat pengendali mutu proyek yang harus dikuasai oleh pengawas atau direksi pekerjaan adalah sebagai berikut. Spesifikasi teknis. 2. Metode pelaksanaan. 3. Gambar kerja. 4. Hasil tes bahan dari laboratorium. 5. Peraturan-peraturan pemerintah. 6. Peraturan-peraturan khusus yang harus diikuti yang tercantum dalam kontrak. 2. Pengendalian waktu proyek. Suatu rencana monitoring harus merangkum masalah-masalah yang secara aktif selalu diamati, dicatat, dan dilaporkan selama berlangsungnya pelaksanaan. Pada umumnya ada 2 alat monitoring yang biasa digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu jaringan kerja. Terdapat 5 faktor, yaitu waktu, kegiatan, sarana, biaya, dan manajemen proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Alif. Pengendalian proyek, pengendalian biaya proyek, pengendalian biaya dalam suatu kontrak surat perjanjian dimaksudkan agar
Pengawas mengetahui dan mengendalikan agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang sudah direncanakan. Hal yang harus diketahui oleh pengawas adalah sebagai berikut. Sumber dana proyek. Progres pembayaran yang telah dilakukan dalam suatu pekerjaan atau kontrak sesuai dengan yang direncanakan. Tahapan-tahapan atau angsuran pembayaran yang dilakukan untuk kontrak lokal, pengendalian biaya atas setiap item pekerjaan yang ada di dalam Bill of Quantity. Tahapan-tahapan atau angsuran pembayaran yang dilakukan untuk kontrak internasional, pengendalian biaya atas rencana disburse atau penyerapan dalam kontrak. Pengawas harus mengetahui pembobotan masing-masing item pekerjaan dalam suatu pekerjaan. Dengan pembobotan pekerjaan tersebut, diharapkan pengawas dapat mengetahui persentase dari masing-masing item pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan mengetahui persentase item pekerjaan yang telah diselesaikan, maka diharapkan pengawas dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayarkan dalam setiap progres pekerjaan apakah sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penghambat pengendalian proyek. Faktor yang dapat menyebabkan suatu hambatan pada saat proses pengendalian proyek, yaitu 1. Definisi proyek merupakan ukuran dan kompleksitas suatu proyek. Kesulitan yang muncul pada proyek dengan skala besar antara lain, kesulitan komunikasi dan koordinasi yang berhubungan dengan struktur organisasi proyek. 2. Faktor tenaga kerja kurang ahlinya pengawas proyek menyebabkan proyek menjadi kurang efektif dan akurat. 3. Faktor sistem pengendalian penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu. Faktor pendukung pengendalian proyek. Faktor pendukung proses pengendalian yang menyebabkan pengendalian dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya hambatan yang terjadi, yaitu 1. Ketepatan waktu diperlukan agar informasi pemantauan yang diberikan sesuai dengan kondisi saat ini. 2. Akses antar tingkat akses yang mudah dan akan mempercepat pelacakan bagian yang memiliki performa jelek. 3. Perbandingan data terhadap informasi data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang proporsional sesuai dengan jumlah data yang diberikan. 3. Data dan informasi yang dapat dipercaya menyangkut kejujuran dan kedisiplinan pihak yang terlibat dalam proyek. Objektivitas data-data yang diperoleh harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan tanpa adanya asumsi pribadi. Teknik manajemen proyek. Teknik manajemen proyek ada 10 macam. 1. Scrum, Agile, Kanban, Lean, Work, Breakdown, Struktur atau WBS. Third, CPM, Critical Chain Project Management, Waterfall Project Management. Terima kasih, sekian dari kami presentasi yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.